Bayangkan sebuah kerajaan yang tidak berdiri di balik tembok batu, melainkan di atas ombak. Sebuah kekuatan yang tidak mengandalkan gunung atau benteng, tetapi menguasai jalur perdagangan laut yang menghubungkan India, Cina, dan Kepulauan Nusantara. Sriwijaya tumbuh dari Palembang di Sumatera, lalu mengendalikan Selat Malaka dan menjadi kekuatan maritim penting pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Dan di balik kejayaan itu muncul nama yang paling awal yang dapat dilacak dalam sejarah, yaitu Dapuntahiang Srijayanasa. Ia disebut dalam prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur, yang menjadi bukti awal lahirnya Sriwijaya sebagai kekuatan politik di Sumatera. Kisah Sriwijaya dimulai dari sebuah perjalanan suci dan penaklukan. Dalam prasasti Kedukan Bukit bertahun 682 Masehi, Dapuntahiang Srijayanasa digambarkan memimpin perjalanan Sidayatra dengan kekuatan besar. Dari situlah tampak bahwa Sriwijaya lahir bukan sebagai kerajaan kecil yang tiba-tiba muncul, melainkan sebagai kedatuan yang sedang mengkonsolidasikan wilayah dan kekuasaan. Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi kemudian menunjukkan sisi lain dari sang penguasa, yaitu pembangunan Taman Sri Kshetra untuk kesejahteraan makhluk hidup, sebuah tanda bahwa kekuasaan Sriwijaya juga mencari legitimasi religius. Sesudah masa kekuasaan Dapuntahiang, sumber Cina mencatat nama Sri Indrawarman pada awal abad ke-8. Ia dikenal lewat catatan utusan ke Cina pada tahun 702, 716, dan 724 Masehi, sehingga membuktikan bahwa Sriwijaya sudah tampil sebagai kekuatan yang diakui dalam jaringan diplomasi Asia. Setelah itu muncul nama Rudra Wikrama yang juga tercatat dalam berita Cina pada tahun 728 dan 742 Masehi. Dari sini terlihat bahwa Sriwijaya tidak hanya hidup dari perdagangan, tetapi juga dari hubungan diplomatik yang luas. Setelah fase awal itu, daftar nama raja menjadi lebih rumit karena pusat kekuasaan Sriwijaya dan Wangsa Syailendra sering saling berkelindang dalam sumber-sumber yang berbeda. Dalam rekonstruksi sejarah yang umum dipakai, kemudian muncul nama seperti Dharma Setu, kemudian Dharanindra, selanjutnya Samaragrawira, dan Samaratungga. Nama-nama ini berkaitan dengan masa ketika pengaruh Sriwijaya meluas dan jaringan politiknya bersinggungan dengan Jawa. Sementara bukti prasasti menunjukkan aktivitas besar di wilayah Ligor, Borobudur, dan hubungan yang lebih luas di Asia Tenggara. Di masa pemerintahan Raja Samaratungga, Sriwijaya mencapai salah satu puncak kebudayaannya. Ia terkait dengan penyelesaian Candi Borobudur di Jawa pada tahun 825 Masehi dan dengan penguatan tradisi Buddha Mahayana. Dalam alur sejarah Sriwijaya, inilah masa ketika kerajaan itu bukan hanya pelabuhan dagang, tetapi juga sebagai pusat keagamaan dan intelektual. Lalu kemudian muncul nama yang sangat penting, yaitu Balaputradewa. Dalam daftar raja yang direkonstruksi dari prasasti, ia ditempatkan setelah Raja Samaratungga dan dikaitkan dengan Sriwijaya sebagai kekuatan besar pada abad ke-9. Namanya juga dikenal dari prasasti Nalanda di India, yang menunjukkan bahwa Sriwijaya punya hubungan langsung dengan pusat-pusat Buddha di luar Nusantara. Pada titik inilah Sriwijaya benar-benar berdiri sebagai kerajaan maritim berwibawa di Asia Tenggara. Sesudah kekuasaan Raja Balaputradewa, sumber prasasti dan catatan asing masih menyebutkan beberapa penguasa lain, meskipun urutannya tidak selalu pasti. Ada nama Sri Udayadityawarman pada tahun 960 Masehi, lalu kemudian Sri Cundamani Warmadewa pada tahun 988 Masehi. Nama-nama ini menandakan bahwa Sriwijaya masih tetap hidup dan aktif, bahkan ketika peta politik Asia Tenggara mulai berubah.
Catatan Cina pada masa ini juga memperlihatkan kesinambungan hubungan maritim Sriwijaya dengan dunia luar. Menjelang abad ke-11, kemudian muncul nama Marawijaya Tunggawarman. Prasasti Leiden dan kajian akademik menyebutnya sebagai penguasa Sriwijaya dan Kataha, serta mengaitkannya dengan keluarga Shailendra. Ini adalah salah satu nama terpenting karena menandai Sriwijaya pada fase ketika pengaruhnya masih besar, tetapi ancaman dari luar sudah mulai menguat. Sriwijaya saat itu masih menjadi penjaga gerbang perdagangan internasional. Britannica mencatat bahwa kerajaan ini bertumpu pada kendali atas perdagangan laut, menghubungkan dunia Melayu dan Cina dan India. Selama masa kejayaannya, Sriwijaya bukan hanya menguasai jalur dagang, tetapi juga memainkan peran penting sebagai pusat Buddhisme regional. Namun kejayaan yang bergantung pada laut sangat rentan terhadap perubahan politik dan serangan militer. Tahun 1025 Masehi menjadi titik balik besar ketika Raja Rajendra Chola dari India menyerang Palembang dan wilayah-wilayah Sriwijaya. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya pada saat itu adalah Sang Rama Wijaya Tunggawarman yang kemudian ditangkap dalam serangan Rajendra Chola, kemudian diasingkan ke India. Serangan ini sangat melemahkan pusat kekuasaan Sriwijaya dan mengganggu dominasi maritimnya. Setelah serangan itu, Sriwijaya tidak langsung lenyap dalam satu malam, tetapi kekuasaannya mulai merosot tajam. Britannica menjelaskan bahwa tahun 1025 Masehi, Sriwijaya kehilangan dominasinya. Pada akhir abad ke-12, kekuasaannya sudah menyusut jauh, digantikan oleh Melayu atau Jambi sebagai kekuatan regional yang lebih menonjol. Dalam daftar rekonstruksi yang lebih panjang, setelah fase awal kemunduran, masih muncul nama Sri Dewa pada 1028 Masehi. Lalu kekuasaan berlanjut ke wilayah Jambi dan Dharmasraya. Di fase inilah muncul Srimat Trailokya Raja Warmadewa pada tahun 1183 Masehi dan Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa pada tahun 1286 Masehi. Ini penting, secara politik pusat kekuasaan sudah bergeser dari Palembang, tetapi tradisi Sriwijaya masih berlanjut dalam bentuk baru di Sumatera bagian tengah dan hilir. Jadi, jika narasi kami ingin menyebut raja terakhir, maka jawabannya harus hati-hati. Untuk pusat Sriwijaya di Palembang, Sang Rama Wijaya Tunggawarman adalah nama yang paling sering dikaitkan dengan kejatuhan akibat serangan Rajendra Chola. Tetapi, jika yang dimaksud adalah garis tradisi Sriwijaya yang masih terlacak dalam prasasti kemudian, maka nama-nama akhir seperti Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa muncul jauh sesudahnya di Jambi dan Dharmasraya. Maka, kisah Sriwijaya bukan sekedar cerita tentang sebuah kerajaan yang runtuh. Ini adalah kisah tentang Dapunta Hyang Srijayanasa yang memulai segalanya. Sri Indrawarman dan Rudra Wikrama yang menjaga hubungan luar negeri, Samaratungga dan Balaputra Dewa yang membawa kejayaan, Marawijaya Tunggawarman yang menandai puncak akhir, dan Sang Rama Wijaya Tunggawarman yang menjadi saksi saat kekuatan itu dipatahkan. Terima kasih telah menonton. Demikianlah pembahasan kita tentang Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Jika Anda suka dengan konten-konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami ini agar kami bisa berkembang dan memberikan pengetahuan-pengetahuan sejarah yang menarik kepada Anda. Dan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.